Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Kematian Gojo Satoru memanglah sebuah kabar yang sangat mengejutkan di kalangan fans JJK. Ya, nggak sampai semengejutkan itu juga sih sebenarnya. Sebab yang Gojo Satoru tantang untuk 1 lawan 1 berduel dengannya ialah Ryomen Sukuna, yang merupakan sang raja kutukan. Jadinya sudah pasti kematian adalah akhir bagi Gojo. Akan tetapi, para fans JJK masih belum yakin nih bahwa Gojo Satoru beneran sang autor matikan. Dan hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti karakternya yang terlalu populer, sehingga ketika GG Akutami beneran mengambil langkah kematian Gojo Satoru yang sebenarnya, maka ini tuh beneran langkah yang gila dan paling berani dari sang autor. Karena sebagian besar pembaca Jujutsu Kaisen, baik cowok ataupun cewek, semuanya pada suka sama karakter Gojo. Otomatis, jika semisal JJK tanpa Gojo, maka sama halnya kayak makanan tanpa ada rasa. Kalau nggak ada rasa, maka nggak enak dong. Kalau nggak enak, masa iya kita bakalan lanjut makan terus? Tentu saja nggak mungkin, bukan? Begitupun dengan Jujutsu Kaisen. Jika semisal Gojo Satoru beneran sudah tiada, maka mungkin saja sebagian besar pembaca Jujutsu Kaisen akan berhenti. Karena gimana mau lanjut bacanya coba? Toh idolanya juga nggak ada. Lalu faktor selanjutnya, dikarenakan Gojo terlalu OP sehingga kematiannya malah dianggap sebagai prank. Nah, ini nih yang sebagian besar fans JJK percayai, bahwa kematian Gojo Satoru tak lain hanyalah pemanis belaka, dengan tujuan biar Itadori Yuji balik lagi menjadi seorang MC, lalu mendapatkan adegan di dalam cerita, dan bertempur dengan Sukuna, lalu menciptakan momen yang jauh lebih menegangkan. Kemudian, setelah Yuji mendapatkan ceritanya, maka Gojo akan bangkit kembali menggunakan teknik kutukan pembalik. Atau mungkin dia akan kembali, tapi raganya telah diambil alih oleh Kenjaku. Dan setelah lamanya kita dibuat menunggu, akhirnya GG Akutami beneran juga membangkitkan Gojo Satoru dalam cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 261. Cuman di sini teori tentang Gojo yang bangkit menggunakan teknik kutukan pembalik atau mungkin raganya yang diambil alih oleh Kenjaku ternyata tidak terbukti kebenarannya, alias 100% salah besar. Karena yang terjadi sebenarnya, Gojo bisa bangkit kembali dikarenakan ada campur tangan dari Okutsu Yuta. Wow, benar-benar mengejutkan bukan? Dan Mimin juga baru sadar kalau Yuta bisa mengcopy jutsu orang lain. Kayak contohnya Yuta yang pernah mengcopy jutsu trompet sangkakala milik Inumaki di dalam anime Jujutsu Kaisen 0 Movie. Dan cerita lengkap untuk kebangkitan Gojo Satoru seperti ini. Jadi ceritanya dimulai dengan Yuji dan Todo yang tengah serius menghadapi Sukuna. Akan tetapi, dikarenakan chance atau kesempatan mereka bisa menang melawan Sukuna itu masih dipertanyakan, akhirnya Yuta mengambil inisiatif untuk mengambil alih tubuh Gojo menggunakan teknik Kenjaku yang sebelumnya sempat ia copy. Karena menurut Yuta, jika mereka berdua dibiarkan terus untuk berduel, maka mereka bisa saja akan kalah. Dan hanya jutsu-jutsu milik Gojo Sensei lah yang bisa menyamai kekuatan milik Sukuna. Dan mungkin saja bisa mengalahkannya. Akan tetapi, Zenin Maki, Mei Mei, dan Atsuya Kusakabe menolak usulan itu. Menurut Maki, Yuta hanya bisa menggunakan kopi jutsu pada saat Rika dalam kondisi yang sempurna. Dan itu pun hanya bertahan 5 menit. Lantas, apa yang nantinya akan terjadi jika kau menggunakannya lebih dari waktu yang ditentukan? Yuta menjawab, aku tidak tahu. Lalu, Mei Mei menambahkan bahwa jutsu milik Kenjaku memiliki 3 resiko. Resiko pertama, jika transfer jiwa dalam raga seseorang tidak melekat dengan tubuh itu, maka sang pengguna teknik itu akan langsung mati. Lalu, resiko yang kedua, jutsu Kenjaku hanya aktif sebentar. Dan jika digabungkan dengan resiko yang ketiga, yang mana tekniknya itu hanya bisa digunakan sekali, maka dengan kata lain, jika Yuta menggunakannya dalam kurun waktu yang berlebihan, maka dampak dari penggunaan teknik Kenjaku yang nantinya akan Yuta terima adalah rohnya akan terperangkap dalam tubuh Gojo Satoru selamanya. Dan Kusakabe menyimpulkan bahwa dengan mengambil rencana ini, maka pada akhirnya Yuta harus kehilangan sisi kemanusiaannya itu. Dan Yuta yang mendengar kata monster akhirnya mulai ngamuk, dan membuat semuanya terdiam menatap Yuta.
Yuta melanjutkan perkataannya. Jika Gojo mati, maka salah satu dari kita harus ada yang mengambil perannya kembali. Dan jika kalian tidak mau, maka biarkanlah diriku. Lalu setelah semuanya setuju, dan Yuta pun tengah bersiap di meja operasi dan melakukan proses pemindahan jiwa, di tengah pertempuran panas antara Yuji dan Sukuna, tiba-tiba terdengar suara. 領域展開 Dan seketika tibalah siluet dari seseorang yang tak lain adalah Gojo Satoru. Tapi di dalam jiwanya adalah Okutsu Yuta. Sukuna yang melihat bahwa rival mainnya datang kembali begitu antusias. Dan terjadilah perang domain antara Ryomen Sukuna versus Yuta Okutsu yang saat ini pakai akun premium berupa Gojo Satoru. Wow, akhirnya pahlawan kita comeback juga. Dan sayangnya pertempuran epic tersebut bisa kita saksikan setelah menunggu selama 1 minggu. Ya nggak terlalu lama juga sih. Dan oke, gitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan kalau semisal kalian suka dengan pembahasan kali ini, maka bagusnya di like dong, jangan diliatin doang. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!